Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mari kita perbanyak bacaan sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin Rasul akan mengenali kepada kita kalau kita rajin baca sholawat, ya.
Oke, sempatkan waktu untuk membaca sholawat, baik 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan seterusnya. Ya, pokoknya yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca sholawat, Rasul akan mengenali kepada kita, dan insya Allah kita peroleh syafaatnya nanti di yaumil kiamah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting saudara adalah meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau kita pengen tahu akhlak Rasulullah SAW kesehariannya, tentunya kita harus membeli ataupun punya buku hadis, ya, kitab hadis, ya, ulumul hadis, baik hadis arba'in ataupun muhtarul ahadis, ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga dalam kitab Kifayatul Akhyar. Itu adalah perilaku Nabi, ya, dalam kesehariannya. Tentunya kita akan mengetahui, ya. Sekarang sudah dipermudah, ada ulumul hadis, ya, baik yang tipis ataupun yang tebal, ditemukan bisa dibeli di toko-toko kitab terdekat di dekat Anda ataupun di toko yang dekat dengan Anda, ya, biasanya di toko-toko kitab Beirut, ya, itu. Ataupun kita pengen apa saja sih akhlak Rasulullah dalam hidupnya, tinggal ketik aja di Google ataupun di YouTube, saudara, ya, ataupun dari para kiai yang mengkaji kitab-kitab hadis, ya. Karena memang saudara, ya, dalam Kifayatul Akhyar, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga nanti disambung dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keterikatan antara Quran dan hadisnya, ya. Aqimis sholah, dirikan olehmu sholat, itu dalam Al-Quran. Penjelasannya ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana cara kita berwudu dengan benar? Tentunya kita harus membaca, mengkaji, memahami apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, pokoknya sekarang tinggal ketik aja di Google, ya, akhlak-akhlak Rasulullah ketika adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab berbicara, adab bergaul, ya, adab terhadap istrinya, ya, hak Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya, kewajiban suami terhadap istrinya ataupun Nabi Muhammad terhadap istrinya, ataupun sebaliknya, kewajiban istri terhadap suaminya, ya, dan hak istri terhadap suaminya. Itu ada dalam kitab-kitab, ya. Untuk memahaminya tentu kita harus berusaha mencari, bisa didapatkan dari Google. Sekarang sudah masa digitalisasi, ya. Oke. Sedikit demi sedikit apa yang kita peroleh dari kajian-kajian ilmu hadis kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan dapat syafaatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mengikuti jejak langkah ucapan Nabi, perilaku Nabi dalam hidupnya, ya. Itu bisa kita lihat dalam ulumul hadis, dalam hadis arba'in, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kifayatul Akhyar, ya. Makanya harus ada kajian-kajian di tempat Anda masing-masing kepada Ustaz, kajiannya harus memang ada hadisnya. Kalau
membacakan ayat Al-Qur'annya, ya perintah zakat tentunya harus disertai dengan hadisnya. Usulkan kepada ustadz ustadzah ya yang suka memberikan tausiah di tempat Anda masing-masing, supaya kita tahu sejarah Nabi itu ya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi cinta terhadap Rasul yang pertama dengan perbanyak bacaan sholawat, yang kedua meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Ya. Ada makan, ada berpakaian, ada berjalan, ada membaca Al-Quran, ada lain banyak ya pokoknya. Silakan di Google juga sudah ada itu, ada brosur ya dalam makan misalkan ya, itu ada ya, tinggal kita mencarinya sudah lebih mudah sekarang ya. Bahkan hadis sudah ada terjemahannya sekarang ya, itu ya. Kalau di pesantren ya sisinya melogat ya, dengan melogat, dan guru juga ataupun kiai juga menerangkan hadis-hadis tersebut ya. Adab junub, ada adab mandi junub bagaimana itu kan ada itu dalam kitab-kitab Kifayatul Akhyar, kitab Riyadhus Shalihin juga, Mutalul Ahadits, Dasrul Arba'in, dan Ulumul Hadis ya. Dan yang kedua saudara, yang penting itu selain baca sholawat meneladani ya, meneladani itu sangat penting. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri bagi kamu semua, dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, yang memang kita wajib mencontohnya agar selamat di dunia dan di akhirat ya. Sekarang kita akan sudah mendekati bulan Ramadan. Tentunya kita ada berbuka puasa, ada berpuasanya harus ala Rasulullah SAW. Silakan di Google juga tinggal ketik adab ataupun akhlak Rasulullah ketika sedang berpuasa. Pasti ada langsung muncul saudara ya. Ya, makanya gunakan HP kita supaya barokah di dunia dan akhirat, untuk kebaikan, untuk mencari ilmu. Mencari ilmu sekarang ruang lingkupnya saudara sangat luas, bukan cuma di pesantren saja, bukan cuma di sekolah saja, tapi di Google pun ada ya. Tapi kan memang dalam prakteknya, dalam sholat itu harus dijelaskan oleh seorang ustadz atau ustadzah. Tentu di sini perlu kajian di bidang fikih ya. Nah itu. Kaum muslimin muslimat, para pendengar di mana berada, pada kali ini kami alhamdulillah bisa live kembali, walaupun suara kami agak-agak serak ya. Biasanya kami suka tilawah Al-Quran ya, berhubung karena kami masih serak saudara ya, belum begitu normal tenggorokan kami, makanya kami suaranya dimodif saudara. Kalau nggak dimodif, nah suaranya bisa kedengaran nggak jelas ya. Maaf saja ini ya, ada pemodifan bidang suara ya. Oke. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan lahir batin untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita diberikan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha parantos marunggahan. Ya. Unggahan itu saudara memang ya nggak ada dari Rasulnya saudara, itu ya memang nggak ada itu. Ini cuma sekedar adat ataupun kebiasaan ya, budaya orang-orang Sunda, yang memang kami kan orang Ciamis. Dulu pada tahun 90 belum ada yang namanya munggahan saudara. Hanya ada kuramas itu membersihkan diri lahir batin, membersihkan adus, senangnya mandi wajib, membersihkan mandinya biasa gitu, mandi tapi dengan niat ya, karena ini kan menyambut bulan suci Ramadan,
harus bersih-bersih badan kita dari kotor-kotor, ya, telinga kotoran yang ada dalam hidung, kotoran yang dalam badan harus dibersihkan, dan cuci batinnya juga, saling memaafkan antara kaum muslimat, ya, saling memaafkan dengan tetangga dekat, tetangga jauh, dengan sanak famili, keluarga, ayah, ibu, nenek, kakek, uyut, ya, dengan anak juga, dengan mantu juga, ya, dengan cucu juga, saling memaafkan, ya, saling memaafkan. Adapun masalah unggahan, silakan saja, ya, tapi jangan jauh-jauh, karena jauhnya, ya, unggahan itu sangat jauh sekali, ya, bahkan sudah mendekati puasa Ramadan, besok Ramadan kita masih munggahan. Hari ini munggahan contohnya, besok contohnya Ramadan, hari ini munggahannya sangat jauh. Itu memang nanti bisa kecapean, bisa sakit, ya. Ya, usahakanlah kalau munggahan jangan, kalau misalkan memang jauh, ya memang perjalanan jauh juga itu kan sangat berkesan sekali, ya. Ya, kita senang perjalanan jauh, tapi usahakan jangan sudah mendekati Ramadan, ya. Nanti taraweh, ya, kita masih apa contohnya, siangnya masih di perjalanan, nanti kan ketinggalan tarawehnya, saudara, ya. Itu kita sambut kedatangan Ramadan dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, karena, ya, dengan berpuasa tubuh kita akan sehat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Dengan puasa ketika datang waktu maghrib, kita sangat nikmat sekali makan, minum juga, saudara, ya, dibandingkan dengan hari-hari di luar Ramadan, saudara. Itu berkahnya di sana ada, ya. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur juga, ya. Itu. Gimana Pak kalau misalkan sahur saya mau nikmat? Ada kuncinya. Biasanya orang makan sahur, ya, karena sudah tanggal ulasan 11, 12, 13, sudah sampai mau akhir Ramadan contohnya, kadang kita gak nafsu makan. Gimana caranya? Apakah kita dengan minum obat nafsu makan? Ya, enggak juga begitu, ya. Itu. Begini caranya, saudara. Ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, mau ibadah makan sahur, dan sahur memang disunahkan untuk diakhirkan setengah 4. Kalau jam 4 itu kan sudah semakin dekat pada imsak, nanti bisa terburu-buru makannya, ya. Ya, akhir makan sahur itu disunahkan, saudara, ya. Dapat pahala dengan cara mengakhirkan makan sahur. Setengah 4 taruhlah, ya. Setengah 5 imsak ataupun sudah waktu subuh, saudara, contohnya begitu, ya. Nah, setengah 4 kita makan sahur supaya waktunya masih lama, bisa makan, bisa minum, ya. Itu masih lama waktunya, ya, supaya nyasek gitu. Nah, saudara, kan biasanya, ya, orang yang membangunkan itu pukul 2 sudah pada bangun, saudara, sudah pada rame speaker di kota, di kampung juga, ya, pada tema-tema begitu, ya, bersahutan, ya, untuk membangunkan. Pukul 2 dini hari kita bangun, dan ingat jangan terlalu malam, ya, tidurnya. Oke. Kalau orang dewasa pukul 9 juga itu sudah pas untuk tidur, saudara, ya. Ataupun paling lambat pukul 10, pukul 11, pukul 12 itu tidur di bulan Ramadan itu pada waktu malam sudah sangat malam sekali, saudara, ya. Jangan sampai kita terlalu gadang, ya. Itu sebab kita besok akan makan sahur. Nah, insya Allah, ya, kalau kita pukul 9 sudah tidur, pukul 10 sudah tidur, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur itu, minta dibangunkan pukul 2. Kan sekarang sudah ada HP, bisa digunakan HP untuk apa itu? Ya, setelah alarmnya, untuk supaya kita bisa bangun pukul setengah 2, pukul 2, ya, saudara.
Pukul 2 itu sudah ada orang yang membangunkan di speaker-speaker masjid, saudara ya, ataupun musola, ataupun ada kegiatan membangunkan sahur, orang-orang supaya pada bangun, saudara ya. Nah, ketika kita bangun pukul 2, ambil air wudhu, kemudian kita sholat tahajud. Bukan cuma 2 rakaat sholat tahajudnya, perbanyak rakaat tahajudnya. Silakan dengan bilangan 2, 1 kali salam, ataupun 4 rakaat 1 kali salam. Silakan maksimal 20 rakaat, saudara ya, sholat tahajudnya ya. Nanti setelah sholat tahajud beres, kita zikir, kita baca Quran tadarusan. Ini belum 3:30, sampai pukul 3:30 ya, karena kita capeknya ibadah di waktu pagi hari ya, dini hari ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Ramadan ya, olahraga tapi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sholat tahajud ya. Kalau tadi sholat witirnya masih 3 rakaat, tambah lagi sampai 11 rakaat ya. Karena saudara, keistimewaan bulan Ramadan itu pahala sunat, sholat sunat itu kan diberikan pahalanya, pahala yang memang diberikan pahala wajib ketika di bulan Ramadan. Sholat rawatib kok ba'da sholat fardu, kecuali ba'da subuh dan ba'da asar, kagak ada itu dari Rasulnya ya. Itu sholat rawatib sunat kan, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat apa-apa, dalam artian tidak mendapat pahala, tidak mendapat siksa. Lebih baik dilaksanakan, sebab sholat sunat rawatib itu ya, sebelum sholat fardu atau sesudahnya, itu dapat menambal sholat-sholat kita yang tidak khusyuk, saudara ya. Ditambah dengan sholat sunat, akhirnya sholat kita, sholat fardu sempurna ya. Itu saudara. Nah, itu pahala sholat sunat di bulan Ramadan diberikan pahalanya wajib, saudara, seperti hanya wajib pahalanya itu. Apalagi yang wajib Allah lipat gandakan itu pahalanya ya. Makanya kita harus maulah ya, harus kerja keras, harus kita manfaatkan bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang memang positif lah gitu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Membaca Al-Quran bukan sunat, tapi diberi pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh kegembiraan, maka itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu baru kita merasa bahagia ya. Itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau seorang muslim ataupun muslimah ketika datang Ramadan sedih ataupun gundah gulana, gelisah, itu orang munafik, saudara. Orang munafik seperti itu. Ketika akan datang bulan Ramadan, dia sedih, dia kagak suka. Itulah orang munafik. Orang yang tidak munafik itu adalah orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, dia sambut dengan penuh kebahagiaan, keceriaan. Karena tahu dia itu ladang amal kebaikan di bulan Ramadan itu sangat pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Bulan Ramadan rajanya bulan. Apa itu rajanya hari? Hari Jumat. Ya, saudara. Itulah memang kita harus sambut dengan kebahagiaan. Sebelum datang Ramadan kita bersih-bersih diri kita ya,
lahir batin, kemudian juga bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman rumah. Itu suatu penyambutan yang sangat luar biasa. Ya, itu. Jadi jangan sampai ketika akan datang Ramadan, ya ataupun ya di sana di dekat halaman rumah kita masih bala ya, masih banyak sampah, enggak diambil sampahnya, enggak dibuang, ataupun banyak rumput-rumput tapi enggak dikoren, itu saudara ya. Itu kita kuramas dulu lah, sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan kehormatan yang luar biasa. Ya, itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian jangan lupa amal-amalannya juga sebelum Ramadan ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Sebab pahala sunat, ibadah sunat diberi pahalanya pahala wajib. Apalagi yang wajib Allah berikan pahala yang berlipat ganda, saudara. Sudah jelas itu dari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa, saudara, itu merasakan orang yang kelaparan. Oh, begini rasanya lapar itu, begini ya, merasakan laparnya orang yang lapar, sehingga timbul kasihan, timbul kepedulian sosial kepada fakir miskin. Nah itu. Itulah saudara, pentingnya kita dalam berpuasa itu merasakan begitu. Beginilah rasanya orang yang belum dapat makanan, belum makan, sehingga timbul rasa kasihan, kepedulian sosial, kepedulian terhadap orang-orang yang fakir dan miskin, sehingga kita ada tergerak hati untuk bersedekah. Ya, siap. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini menurut hadis Rasulullah SAW, sedekah itu dapat menolak bencana, saudara ya. Dan saudara, puasa itu kan huwa imsak, menahan diri apa? Menahan dari makan dan minum di siang hari, dan menahan hawa nafsu dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, makanya ayat bahasa imsak, menahan diri. Di sana harus berhenti makan, berhenti minum, berhenti merokok. Kemudian kita di sana ya, ketika waktu imsak minumlah ya yang banyak ya. Kemudian juga siwak, jangan dilupakan untuk sikat gigi pada waktu imsak, saudara ya. Itu sangat penting. Jangan sampai sikat gigi pada waktu siang, saudara. Itu kan hukumnya makruh ya. Apalagi kalau pakai pasta gigi pada waktu siang, itu kan sangat makruh sekali, bahkan ya khawatir batal puasanya sebab ada manis-manis, saudara. Ya itu. Enggak disarankan kita tidur waktu setelah makan sahur. Enggak disarankan ya. Lebih baik kita tadarusan ya,
ataupun ya mendengarkan ceramahan-ceramahan di masjid ataupun musola yang diadakan, pasti banyak ya yang mengadakan ceramahan-ceramahan tausiah ya. Kemudian ya supaya kita tidak kantuk saudara, dan memang kalau sudah waktu sahur kita persiapkan diri untuk sholat subuh secara berjamaah, untuk laki-laki di masjid, untuk perempuan ataupun di musola ataupun di rumah juga ya. Ya untuk perempuan mah di rumah aja begitu. Nah itu kalau tarawih ya itu berjamaah, itu sangat dianjurkan ya, baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan mau di masjid silakan, tapi pakai hijab ya itu, atau laki-laki di depan, perempuan di belakang, supaya tidak timbul fitnah. Kalau bukan disejajarkan itu kan takutnya nanti terjadi fitnah saudara ya. Maka ataupun bisa, kalau perempuan ada musola khusus, kalau laki-laki di masjid itu. Nah yang terpenting saudara dalam puasa itu kan kita menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Dan juga yang terpenting menahan hawa nafsu saudara. Ada orang yang puasa menahan diri dari makan dan minum di siang hari, tapi tidak menahan hawa nafsu, tidak mengendalikan hawa nafsu. Artinya seluruh anggota badan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nalika urang keur puasa, nalika sedang kita puasa. Maka puasa itu kan puasa lahir, puasa batin saudara, puasa jasmani, puasa rohani ya. Puasa jasmani menahan diri dari makan dan minum di siang hari, puasa rohaninya mengendalikan hawa nafsu ya. Misalkan kita pada waktu Ramadan kita internetan, kita Facebookan, kita TikTokan ya itu. Nah kita harus pandai memilah dan memilih, harus punya filter saudara. Ingat, kalau kita sedang berpuasa Ramadan tapi mata kita tidak berpuasa, dalam artian melihat film-film porno ya, membaca buku-buku yang berbau seksual saudara, ataupun mendengarkan musik ya. Kalau misalkan mendengarkan sholawat gak apa-apa itu ya, apa-apa. Yang pakai musik gimana ya, musiknya Marawi saudara ya, atau musik yang lain juga gak apa-apa ya itu ya. Kita harus kondisikanlah diri kita mendengarkan lagu-lagu islami, lagu-lagu sholawat ya, irama sholawat, mendengarkan tausiah ya. Itu juga mata juga harus ikut puasa saudara. Sebab kalau kita hanya menahan diri dari makan dan minum sedangkan puasa tidak dilaksanakan oleh mata kita bermaksiat, maka puasanya akan sia-sia ya. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Capek gawe teka pake dari mulai pagi ya sampai waktu maghrib kita menahan diri dari makan dan minum, tapi rohani kita ya tidak dijaga, dalam artian berbuat dosa saudara, maka sia-sialah puasa kita. Di pandangan Allah puasa kita diberi nilainya 0. Kan kita kagak mau saudara ya. Capek gawe teka pake istilah orang Sunda banyak gitu kita. Puasa lisan juga ya, jangan sampai kita sedang puasa Ramadan membicarakan kejelekan orang lain, gibah, ngumpat, menghina, mencela. Itu jangan ya, jangan bikin gosip-gosip ya. Tangan kita juga coba ya, jangan sampai membuat gosip-gosip, memfitnah di media sosial dan ataupun maksiat-maksiat yang lainnya ya. Mata juga ikut puasa, hidung ikut puasa, mulut ikut puasa, pendengaran kita ikut puasa, hati juga ikut puasa. Jangan ada gerentos hati anu goreng ya. Itu perbanyak zikir, baca Quran kepada Allah Subhanahu wa taala di kala bulan Ramadan
Ya, itu. Kaki juga, saudara. Kaki juga ikut puasa. Jangan kaki kita dilangkahkan kepada tempat kemaksiatan. Puasa nama menahan diri dari makan dan minum, teu dahar teu ngarot di waktu siang. Tapi anggota badan urang teu diaksa, teu dijaga tina kamaksiatan, tan lande urang teh bakal dinilai ku Allah Subhanahu wa taala. Puasa urang moal diterima, puasana mendapatkan nilai 0. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi seluruh anggota badan itu kan harus ikut puasa juga, saudara ya. Jadi hindari dari perbuatan dosa, begitu aja ya. Makanya perempuan ya, dikala sedang puasa keluar rumah harus pakai tutup kepala ya, harus pakai jilbab. Pakaian pun harus dijaga ya, jangan sampai yang ketat-ketat. Ini bukan cuma di bulan Ramadan saja, tapi di bulan Ramadan kan ada, kita sudah selesai Ramadan kan ada bulan Syawal, bulan peningkatan amal kita ya. Tingkatkan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan, datang bulan Syawal kita laksanakan. Kita rajin tadarus, beres Ramadan, masuk bulan Syawal, bulan peningkatan, terus jalankan yang namanya apa? Yang namanya tadarusan, begitu ya. Nah, halo Bang, di mana Bang? Ya, ini belajar ceramah ya. Maaf suaranya ya dimodif karena kami ya. Dimodif karena kami suaranya agak-agak serak. Kalau agak percaya nih suara kami ya agak-agak serak gini ya. Nah, ini suara asli ya saudara, suara serak. Makanya saya dimodif aja suaranya ya, maaf ya. Maaf ya. Oke, supaya jelas suaranya ya. Ya, terima kasih yang sudah masuk ya. Maaf sedang ceramahan dulu ya. Oke. Jadi kalau seorang perempuan saudara, ini maaf ya. Kami kemarin pernah ke daerah Jawa Tengah saudara. Sudah pada kental nih agamanya sudah kental saudara ya. Jadi saya gak lihat di perjalanan orang yang memang pakai rok mini saudara, nggak ada sama sekali. Yang di motor juga kagak ada. Ya di tempat-tempat tempat rekreasi kagak ada. Alhamdulillah saudara. Tapi di sebagian tempat ya saya tidak akan menyebutkan namanya, masih banyak saudara ya. Ada orang yang kan ngabuburit, katanya ngabuburit, tapi kok lihat pantat orang lain ya, gitu. Ataupun makanya perempuan harus benar-benar yang menjaga fitnah, ya, itu. Nah, saudara, kita kan sebagai sesama Muslim harus saling mengingatkan. Di dalam surah Al-Asr, ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Saking pentingnya waktu, Allah bersumpah dengan nama waktu. Ya, kalau Allah itu bersumpah dengan nama makhluknya. Kalau kita bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi billahi Allahi wa hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Sama itu artinya demi Allah saudara ya. Nah, supaya kita benar-benar saudara ya, keislaman kita ya, kita harus saling menasehati. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jaga pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ini supaya kita tidak timbul dayus teh ngantep batur maksiat, kurang diantep padahal eta teh maksiat. Urang teu miluan, tetap urang kabalateran, tetap urang kakeceretan ku eta dosa, saudara. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Asr,
wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati kepada hak. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati kepada kesabaran. Itu. Jadi kulil haqqo walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun pahit rasanya. Ya, seorang ustaz atau ustadzah ketika sedang memberikan tausiah, ada yang mendengarkan, kemudian juga setelahnya melaksanakan. Ada yang mendengarkan tapi belum melaksanakan sepenuhnya, kagak apa-apa itu. Nanti kan step by step mendoakan. Makanya di akhir ceramah harus ada doa supaya orang yang belum mendapat hidayah dapat hidayah. Orang yang sudah dapat hidayah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Itu harus ada doa seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan saudara kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupanya sekian live kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf karena masih belajar dan terus belajar. Sekian dulu, sampai jumpa di live berikutnya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran kasiran. Sampai jumpa. Goodbye.